Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Widyastuti. Di video kali ini saya akan mereview artikel susunan dari Bapak Ari Eksandi serta Ade Fatima yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Berikut review saya tentang artikel ini. Di video kali ini saya akan mereview salah satu artikel yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasinya. Artikel ini disusun oleh Bapak Ari Eksandi serta Ibu Ade Fatimah. Yang poin pertama itu, mengapa sih penelitian ini dilakukan? Motivasi untuk melakukan penelitian ini adalah pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia ini kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur di Indonesia yang sangat menurun. Kemudian research GAP dari artikel ini, yang pertama itu environmental performance ini berpengaruh positif terhadap corporate image. Sehingga corporate image yang baik, maka economic performance perusahaan pun akan meningkat. Yang kedua, corporate social performance sendiri berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang kelima, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Pada research GAP sendiri di sini tidak ada kritikan sama sekali karena peneliti sudah cukup jelas untuk menjelaskan tentang research GAP pada artikel ini. Kemudian artikel utama yang ada dalam penelitian ini, yang pertama itu ada Lindey pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa environmental performance adalah sumber informasi yang penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena perusahaan lingkungan dan kesempatan memperoleh pasar baru. Yang kedua itu ada menurut Wilson pada tahun 2012, di mana corporate image merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, corporate social performance adalah penelitian kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari peran sosial atau CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. Yang keempat, competitive advantage merupakan suatu kesatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan aktivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan, itu menurut Salt pada tahun 1981. Yang kelima, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga ekonomi performance perusahaan akan meningkat, menurut Hatton pada tahun 2016. Kemudian kebaruan atau novelty pada penelitian ini yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengambilan saham perusahaan yang buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya ekonomi performance perusahaan di mata stakeholder. Karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham, yang dapat memberikan kepercayaan rendah pada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan sendiri tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dan investor sendiri akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Kemudian rumusan masalah dan tujuan dalam artikel ini. Yang pertama, rumusan masalahnya itu, apakah environmental performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance? Yang keempat,
Apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance? Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance? Yang keenam, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance? Dan terakhir, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian ada tujuan. Tujuan dari artikel ini sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui corporate social performance terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Yang keenam, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Yang terakhir itu untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Menurut saya tidak ada kritik untuk bagian ini karena peneliti sudah cukup jelas untuk menerangkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian kontribusi dari penelitian. Dalam studi ini fokusnya pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image yang berpengaruh terhadap economic performance dan competitive advantage. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yang pertama itu ada teori stewardship, di mana teori ini sendiri menggambarkan kondisi manajer termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadi. Itu menurut Davis pada tahun 1991. Yang kedua, teori yang digunakan yaitu teori akuntansi positif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang, dan bagaimana informasi akuntansi ini disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dalam perusahaan. Menurut Kabir pada tahun 2007. Teori yang ketiga itu ada teori legitimasi, di mana organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Itu menurut Wilhelm Hurst pada tahun 2000. Kemudian ada keterkaitan grand teori yang digunakan. Yang pertama, teori stewardship sendiri ini berkaitan dengan variable dependent economic performance, yaitu di mana perilaku stewards yang kolektif, perilaku tersebut dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Yang kedua, itu teori akuntansi positif. Keterkaitan teori ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan tersebut dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu ada teori legitimasi. Keterkaitan teori ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kemudian di sini ada kerangka konseptual, di mana dapat dilihat di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana variabel independen pertama itu atau X1-nya itu ada environmental performance, X2-nya corporate image, yang X3-nya itu corporate social performance yang berkaitan langsung pada variabel dependen yaitu economic performance. Nah, dari keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen ini ada variabel moderating yaitu corporate advantage. Menurut saya tidak ada kritik pada bagian ini karena peneliti sudah cukup jelas menggambarkan kerangka konseptual yang terdapat pada penelitian mereka. Kemudian ada hipotesis penelitian. Di sini hipotesis yang pertama atau H1 ini, environmental performance itu sangat berpengaruh positif terhadap economic performance. H2,
Dapat dilihat di sini, H2, hubungan antara corporate image dan economic performance-nya itu berpengaruh positif juga. Kemudian H3-nya corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian untuk H4-nya competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk H5-nya competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Kemudian pada hipotesis ke-6 atau H6, corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Untuk hipotesis 7 atau hipotesis terakhir, di mana competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Menurut saya, pada bagian hipotesis penelitian ini, peneliti sudah cukup jelas menerangkan hipotesis-hipotesis dalam kerangka konseptual di sini. Kemudian metode yang digunakan, rancangan penelitiannya yaitu analisis statistik deskriptif. Kemudian di sini ada perhitungannya, definisi operasional variabel dan pengukurannya, di mana environmental performance ini diukur berdasarkan pada peningkatan kinerja yang diperoleh. Yang pertama itu dari corporate image, dapat dilihat rumusnya di sini. Ada corporate social performance dan competitive advantage atau CA, CSP, dan CI. Kemudian metode yang digunakan peneliti pada artikel ini, yang pertama teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif dan juga dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian uji analisis. Uji analisis sendiri pada artikel ini adalah mengambil data dari 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian jenis datanya itu ada data penelitian berupa data sekunder. Oke, selanjutnya itu ada metode yang digunakan, yaitu ada uji kelayakan model analisis regresi data panel, di mana pada artikel ini peneliti menggunakan 3 uji, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, di mana pada artikel ini peneliti sudah cukup jelas menerangkan atau menggambarkan serta memaparkan perhitungan dari ketiga uji dalam artikel tersebut. Selanjutnya persamaan regresi yang digunakan. Di sini ada persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini, yaitu dapat dilihat di sini persamaan regresinya pada economic performance, di mana peneliti sudah cukup jelas untuk menerangkan persamaan regresi pada artikel ini yang sesuai dengan kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, di mana pada tabel mean yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Dapat kita lihat di tabel bahwa nilai mean terbesar itu didapat pada economic performance, di mana dengan nilai mean 15,81818, sedangkan nilai mean terendah itu terdapat pada CSP atau corporate social performance dengan nilai 0,01030. Kemudian nilai median. Analisis median pada data ini adalah nilai tengah, datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bahwa dilihat dari nilai median baik dari economic performance, economic environmental performance, kemudian ada CI, CSP, dan CA itu dapat kita lihat dengan median terkecil itu pada CSP yaitu sebesar 0,01000. Kemudian nilai maksimumnya yaitu nilai yang paling besar dari
jumlah data, kemudian minimumnya yaitu nilai yang paling kecil dari data, kemudian ada nilai standar deviasi yaitu penyebaran data. Pembahasan hasil penelitian. Dapat kita lihat dari data ini bahwa uji F dari tabel di atas menunjukkan bahwa F statistik itu lebih besar daripada F tabel, di mana F statistik dengan nilai 13,488481 sedangkan F tabel 2,769431 dan nilai probabilitas F statistik yang 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak dan HA itu diterima. Variabel-variabel independen seperti environmental performance, corporate image, corporate performance, sosial, terus corporate advantage secara bersama-sama ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Kemudian ada koefisien determinasi, yaitu di mana nilai adjustment R-squared-nya itu sebesar 0,618, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, competitive advantage yaitu sebesar 61,80%, sementara sisanya itu sebesar 38,20% dijelaskan pada variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kemudian ada uji T. Berdasarkan pengujian ini dapat dilihat bahwa dalam uji T sendiri terdapat hasil variabel environmental performance, yaitu tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik yaitu minus 1,463969 dan tingkat signifikansinya itu sebesar 0,1499, di mana signifikansinya itu lebih besar daripada taraf signifikansi yaitu yang sebesar 0,05. Kemudian corporate image itu berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik itu sebesar 2,124536 dengan taraf signifikansinya yaitu 0,0389 lebih kecil daripada taraf signifikansi yaitu 0,05. Kemudian corporate social performance berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai statistiknya sendiri itu lebih kecil daripada nilai signifikansinya yaitu 0,032, sedangkan signifikansinya sendiri 0,05. Kemudian competitive advantage juga tidak berpengaruh terhadap economic performance, yaitu dengan nilai T statistik lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu terdapat pada 0,0773 untuk T statistik, sedangkan untuk taraf signifikansinya itu 0,05. Kemudian ada environmental performance. Setelah dimoderasi dengan competitive advantage, ini memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik yaitu 1,1980 dengan taraf signifikansinya yang lebih kecil yaitu 0,05. Kemudian pembahasan hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis. Yang pertama, pengaruh environmental terhadap economic performance itu tidak berpengaruh. Kemudian pengaruh corporate social performance terhadap economic performance itu berpengaruh negatif. Kemudian pengaruh corporate image terhadap economic performance, di mana corporate image ini berpengaruh negatif terhadap economic performance. Kemudian pengaruh competitive advantage terhadap economic performance itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap economic performance. Kemudian kesimpulan dari peneliti terhadap artikel ini yaitu hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh.
Namun, negatif yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Kemudian, corporate social performance sendiri terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan konsep triple bottom lines karena lebih mengutamakan profit daripada people and planet. Kemudian competitive advantage sendiri terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa keunggulan bersaing produk terfokus terhadap pencairan peluang pasar untuk menawarkan produk unik kepada pelanggan, melakukan peluncuran produk baru, serta melakukan pengembangan dan inovasi produk sehingga produk sendiri menjadi lebih unik daripada produk pesaing. Untuk bagian kesimpulan sendiri tidak ada kritik karena untuk kesimpulan di peneliti sudah cukup jelas menjabarkan atau menyimpulkan hasil penelitian yang terdapat pada artikel tersebut. Keterbatasannya yang pertama itu periode penelitian ini relatif singkat, hanya 5 tahun, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, sampel perusahaan sendiri diambil relatif sedikit, hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data if-use sehingga sedikit menghambat keterberlangsungan penelitian. Yang terakhir itu dalam penelitian ini kurangnya referensi dari peneliti terdahulu. Yang terakhir ada bagian implikasi, yaitu peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance. Serta bagi investor dan calon investor, peneliti ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan pada saat akan berinvestasi. Oke, sekian pemaparan saya atau review saya tentang artikel pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasinya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam review saya pada artikel kali ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.